الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus menganugerahkan nikmat dan rezekinya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk nikmat agung berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga kita bisa terus melaksanakan tugas utama di dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini wajib kita syukuri fi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Wajib juga pada kesempatan khutbah kali ini khatib menyampaikan wasiat kepada para jemaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan ini bukan hanya dalam bentuk kuantitas atau jumlah, namun juga kualitas atau mutu dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan peningkatan ketakwaan ini kita akan termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, misi utama kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Beribadah di sini tentu bukan hanya berdasarkan seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, namun sangat penting untuk memperhatikan kualitas ibadah yang kita lakukan, mulai dari lurusnya niat, konsistensi dalam pelaksanaannya, dan dampak positif ibadah tersebut pada spiritualitas diri kita. Peningkatan kualitas ibadah ini bisa dilakukan dengan memperhatikan waktu-waktu istimewa dalam melaksanakan ibadah tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi, kira-kira 1 bulan lagi, kita akan menjumpai salah satu dari Asyhurul Hurum, yaitu bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalim diri kamu padanya pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat 36. Dalam tafsir Al-Quran yang diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa 4 bulan haram atau 4 bulan mulia tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan mulia ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk tidak melakukan peperangan. Bukan hanya di zaman Nabi Muhammad saja ketetapan ini diberlakukan. Perintah Allah ini juga berlaku pula dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai nabi pendahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Hikmah dari larangan berperang di bulan-bulan mulia ini adalah agar umat Islam bisa melaksanakan dan meraih keutamaan ibadah yang ada di dalamnya, seperti ibadah yang identik dan tak bisa terlepas dari bulan Dzulhijjah, yakni ibadah haji ke tanah suci Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, ada banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Terlebih melaksanakan ibadah di awal-awal bulan Dzulhijjah sampai dengan hari Tasyrik yang masuk dalam rangkaian ibadah hari raya Idul Adha. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ila Allahi an yuta'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjati ya'dilu siyam kulli yawmin yusyami sanatin
qiyamu kulli lailatin minha min qiyami lailatin. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah Subhanahu wa taala sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Satu hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. Satu malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa disunahkan bagi kita untuk berpuasa di 10 hari pertama dengan berbagai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan berbagai keutamaan di dalamnya. Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Asna Al-Maqalib menjelaskan bahwa tanggal 1 sampai 7 Dzulhijjah disunahkan berpuasa bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji ataupun tidak. Sementara pada tanggal 8 yaitu pada hari Tarwiyah dan tanggal 9 pada hari Arafah disunahkan bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun keutamaan ibadah puasa Tarwiyah pada tanggal 8 dan Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, "Shaum yaumi tarwiyati kafaratun sanatan wa shaum yaumi Arafah kafaratun sanataini." Puasa hari Tarwiyah dapat menghapus dosa setahun, puasa hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Abu Syekh Al-Isfahani dan Ibnu Najjar. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga menyebutkan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Puasa Arafah ini pada tanggal 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Selain ibadah puasa, memasuki 10 hari tentang Dzulhijjah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah lain seperti memperbanyak zikir, sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran dan berbagai macam amalan sunnah lainnya.